Pertama, seorang penderita diabetes melitus membutuhkan hormon insulin untuk menjalani sebuah terapi. Peran hormon tersebut adalah A. Mengatur kadar glukosa dalam tubuh. B. Mengubah glikogen menjadi glukosa. C. Meningkatkan metabolisme mineral. D. Meningkatkan metabolisme lemak. E. Meningkatkan metabolisme protein. Jadi jawabannya pembahasan diabetes melitus disebabkan kelebihan kadar gula dalam darah. Oleh karena itu, penderitanya membutuhkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur menurunkan kadar gula darahnya. Kedua, Pak Denny mengeluh sakit dan sedikit bengkak pada sendi jari-jari kaki dan tangan. Keluhan tersebut mungkin disebabkan oleh A. Penumpukan asam urat pada sendi sebagai sisa metabolisme. B. Penumpukan asam laktat pada sendi sebagai sisa metabolisme. C. Ligamen pada persendian tertarik. D. Pengapuran tulang. Jadi jawabannya asam urat, rasa nyeri dan pembengkakan terjadi karena penumpukan serta pembentukan kristal asam urat pada sendi. Jadi sesuai opsi yang ada, keluhan Pak Denny disebabkan oleh penumpukan asam urat pada sendi sebagai sisa metabolisme. Ketiga, seorang anak memiliki keluhan pusing, cepat mengalami kelelahan, mudah mengantuk, penurunan konsentrasi dan daya ingat. Dari hasil uji darah, diketahui kadar hemoglobinnya adalah 7 gram del normal 12 sampai 17 G del. Anak tersebut kemungkinan menderita penyakit A, hemofilia. B, anemia. C, leukemia. Jawabannya B berdasarkan data pada soal, kandungan hemoglobin anak tersebut termasuk rendah kekurangan darah. Penyakit yang disebabkan oleh kekurangan darah dikenal dengan istilah anemia. Keempat, bioetanol merupakan salah satu sumber energi alternatif. Mikroorganisme yang dapat digunakan untuk produksi bioetanol adalah jawaban Saccharomyces cerevisiae. Kelima, pada saat otot berkontraksi, salah satu tahap yang terjadi adalah A. Panjang zona hari berubah, pitai tetap. B. Pitai memendek, zona hari memendek. C. Pitai memendek, pita A memendek. D. Pitai memanjang, pita A memendek. Pitai memanjang, pita A memanjang. Jawabannya B pada saat otot berkontraksi, sarkomer memendek. Akibatnya pitai memendek, zona hari memendek, sedangkan pita A tetap. Jadi, salah satu tahap yang terjadi saat otot berkontraksi adalah pitai memendek dan zona hari memendek. Keenam, membran yang membatasi sendi seorang pasien memerah dan kartilagonya rusak. Keadaan ini akan membentuk jaringan luka yang mengeras menjadi tulang, sehingga menyebabkan sendi tidak dapat bergerak dan sakit luar biasa. A. Ankilosis. B. Osteoarthritis. C. Rheumatoid arthritis. D. Dislokasi. Osteoarthritis, persendian tidak dapat digerakkan karena rusaknya tulang rawan kartilago. Jadi, pasien tersebut mengalami osteoarthritis. B. Ketujuh, alelopati merupakan mekanisme kimiawi tumbuhan dalam menghadapi kompetisi dengan tumbuhan lain. Fenomena tersebut dipelajari pada tingkat organisasi dan objek biologi yang dikaji melalui cabang ilmu. A. Komunitas fisiologi. B. Individu ekologi. C. Populasi evolusi. D. Komunitas ekologi. D. Karena interaksinya terjadi antar populasi dalam satu habitat, maka fenomena ini dipelajari pada tingkat organisasi komunitas. Sedangkan interaksi antar organisme tersebut dipelajari dalam ekologi. Jadi, fenomena tersebut dipelajari pada tingkat organisasi dan objek biologi cabang komunitas ekologi. Kedelapan, bakteria yang dapat menghasilkan zat racun pada makanan kemasan dalam kaleng adalah A. Pseudomonas sp. B. Theobacillus ferrooxidans. C. Clostridium botulinum. D. Escherichia coli. E. Acetobacter psillinum. Acetobacter psillinum berperan dalam pembuatan nata de coco. Jati, bakteria yang dapat menghasilkan zat racun pada makanan kaleng adalah Clostridium botulinum. C. Kesembilan, burung, buaya, ikan, katak, dan kambing digolongkan dalam subfilum yang sama berdasarkan sifat. A. Permukaan tubuh berkulit. B. Anggota gerak beruas-ruas. C.
Osmoregulasi homoioterm D. Memiliki tulang belakangi. Cara reproduksi ovovivipar. Ciri utama subfilum vertebrata adalah memiliki tulang belakang. Jati burung, buaya, ikan, katak, dan kambing digolongkan dalam subfilum yang sama berdasarkan sifat memiliki tulang belakang D. Ke-10. Pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dilakukan secara in situ dan ex situ. Pelestarian secara ex situ seperti kebun koleksi bertujuan A. Konservasi ekosistem B. Melestarikan plasma nutfah C. Kepentingan pendidikan dan penelitian D. Perlindungan hewan dan ekowisata. Jawabannya adalah B. Pelestarian secara ex situ adalah bentuk pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, tetapi dalam lingkungan yang dibuat mirip aslinya. Pelestarian ini bertujuan untuk melestarikan plasma nutfah yang iangka.